anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini adalah bekerja sama dengan teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami, Tuhan, untuk bekerja sama dengan rukun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, supaya kalian mampu menyebutkan manfaat kerjasama. Lalu yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh kerjasama. Yang ketiga, mampu menjelaskan sikap yang baik dalam bekerja sama dengan orang lain atau dengan teman. Lalu yang keempat, kalian dapat menceritakan kisah kerjasama yang terdapat di dalam kitab suci, secara khusus di dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian yang kelima, kalian dapat membuat doa syukur karena bisa bekerja sama dengan teman. Nah, ini beberapa tujuan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran ini. Baik anak-anak, coba perhatikan beberapa gambar berikut. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Coba kalian perhatikan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam hidup sehari-hari. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Coba kita perhatikan video singkat ini, bagaimana kerjasama di dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama dan dapat dinikmati bersama-sama. Nah, ini mereka sedang bekerja sama menyusun sebuah menara dari alat tulis atau dari pena ataupun pensil. Nah, ini membutuhkan suatu kekompakan, saling membantu, saling melengkapi, tidak boleh egois, sehingga apa yang mau dicapai bisa tercapai dengan baik. Itu video singkat tadi bagaimana kakak-kakak kelas kalian melakukan suatu kerjasama dalam membuat suatu menara untuk tujuan bersama. Lalu sikap apa yang dibutuhkan dalam
bekerja sama dengan teman-teman atau orang lain. Nah, anak-anak tentu di dalam suatu kerjasama ada sikap-sikap yang dibutuhkan. Nah, anak-anak pun tahu ketika bagaimana kerjasama dengan teman, ya, apa yang dibutuhkan. Nah, sikap-sikap seperti apa yang dibutuhkan dan tidak boleh dilakukan ketika bekerja sama dengan teman. Mari kita melihat sikap seperti apa yang dibutuhkan. Yang pertama itu perlu adanya kekompakan, ya, kekompakan. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat permainan seperti ini. Bagaimana dalam permainan seperti ini membutuhkan suatu kekompakan. Langkah harus serempak. Kalau memang kaki kanan yang maju, ya harus kaki kanan semua. Demikian juga kalau kaki kiri yang maju, ya harus kaki kiri semua. Jangan ada yang kaki kanan maju lalu yang lain mundur. Itu nanti akan untuk mencapai tujuan bersama itu pasti tidak akan tercapai. Maka di dalam kerjasama itu dibutuhkan juga suatu kekompakan. Kalau ada yang tidak kompak, maka tujuan bersama itu tidak akan tercapai. Itu sikap yang pertama, ya, jadi butuh kekompakan. Yang kedua, perlu adanya saling membantu, ya, saling membantu. Di dalam gambar ini ada yang sudah sampai ke puncak ini, ya, bagaimana mereka saling membantu agar semuanya bisa sampai ke puncak bersama-sama. Maka butuh pertolongan satu sama lain. Yang pertama menarik yang kedua menarik yang ketiga, dan seterusnya, sehingga mereka bisa mencapai puncak ini secara bersama-sama. Tentu ini membutuhkan suatu sikap saling membantu. Kalau yang terakhir ini tidak dibantu oleh yang pertama dan kedua, ya mungkin dia tidak akan bisa mencapai puncak ini. Maka dalam kerjasama, sikap yang dibutuhkan itu juga adalah saling membantu. Sebagaimana tadi di video singkat yang telah kalian perhatikan, itu ada saling membantu yang melengkapi satu sama lain. Lalu sikap yang berikut adalah semangat, ya, dibutuhkan suatu semangat, ya, di dalam kerjasama itu butuh semangat. Kalau ada yang tidak semangat, ya tentu tujuan bersama itu tidak akan tercapai. Maka anak-anak, kalau kalian melakukan suatu kerjasama, baik itu kerja kelompok maupun kerja membersihkan kelas, butuh suatu semangat. Kalau ada yang malas-malasan, maka nanti akan membuat tujuan kerjasama itu tidak akan tercapai dengan baik. Lalu tidak egois, ya, tidak egois. Nah, contoh seperti ini. Kalau ada satu orang yang dia lebih mementingkan dirinya, ya akhirnya dia ditinggalin oleh teman-temannya yang lain. Maka tidak boleh egois, ya. Di dalam satu kerja kelompok, misalnya di kelas, kalau ada yang egois, ya akhirnya di dalam kelompok itu akhirnya dia hanya bekerja sendiri, ya. Dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini yang tidak boleh ada di dalam suatu kerjasama. Maka dalam suatu kerjasama itu dibutuhkan suatu sikap saling melengkapi, saling menolong satu sama lain. Tidak boleh merasa diri lebih hebat yang kemudian tidak menganggap tidak membutuhkan orang lain. Nah, ini 4 sikap yang dibutuhkan di dalam kerjasama bersama dengan teman atau bersama dengan orang lain. Ada beberapa manfaat atau guna bekerja sama dengan orang lain atau dengan teman. Yang pertama adalah dapat saling membantu. Nah, ketika kita bekerja sama dengan teman, tentu apa yang tidak bisa kita lakukan pasti akan dibantu oleh orang lain atau oleh teman yang bisa melakukan pekerjaan itu. Lalu yang kedua,
pekerjaan berat menjadi ringan. Contoh misalnya ketika membersihkan kelas atau piket kelas, kalau satu ruangan kelas itu kamu kerjakan sendiri, tentu pekerjaan itu tidak akan cepat selesai dan itu akan menjadi berat bagimu. Tetapi ketika pekerjaan itu dilakukan bersama-sama dengan teman yang lain, maka pekerjaan itu menjadi ringan dan tidak lagi terasa berat bagi kalian. Lalu yang berikut, pekerjaan itu cepat selesai. Nah, itu sudah jelas ya. Kalau semua bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Yang penting di dalam kerjasama itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa saling membantu, tetap bekerja sama dengan baik. Jangan ada yang hanya menonton, hanya memerintahkan orang lain sementara dia sendiri tidak mau melakukannya. Nah, ini juga tidak boleh di dalam suatu kerjasama. Nah, ini beberapa manfaat atau guna dari bekerja sama dengan orang lain. Coba kita atau anak-anak perhatikan bagaimana kerjasama yang terdapat atau yang sering kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama itu kerjasama di sekolah, misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini kerjasama yang terjadi di sekolah, bagaimana anak-anak ini bersama-sama membersihkan halaman sekolah, memungut sampah dan lain-lain. Nah, ini suatu kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Masih ada contoh lain, misalnya piket kelas atau kerja kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini ada banyak kerjasama yang terjadi di sekolah. Salah satunya adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Lalu yang berikut, kerjasama di rumah, misalnya membersihkan rumah. Nah, ini contoh seperti ini, bagaimana satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak sama-sama membersihkan ruangan yang ada di rumah. Ya, masih ada contoh lain, misalnya membersihkan lingkungan ya, maupun juga membereskan pekerjaan di dapur dan lain-lain. Nah, ini suatu bentuk kerjasama yang terjadi di rumah sehingga pekerjaan itu menjadi ringan dan juga menyenangkan tentunya. Lalu ada juga bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat atau di sekitar tempat kita tinggal. Misalnya ada gotong royong membersihkan lingkungan tempat kita tinggal. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama di dalam lingkungan masyarakat ataupun di mana kita tinggal. Masih banyak bentuk kerjasama yang lain yang bisa kalian lihat, ya, bisa kalian perhatikan. Nah, ini Bapak hanya menyebutkan beberapa contoh kerjasama yang ada di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, silakan adik-adik, silakan menyebutkan sendiri beberapa contoh lain yang termasuk dalam suatu kerjasama. Lalu kita akan melihat bagaimana bentuk kerjasama yang terdapat di dalam kitab suci, secara khusus Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan baca bersama-sama atau kita akan dengarkan bagaimana kisah yang terdapat dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang suatu kerjasama.
Saat itu Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Banyak orang yang datang ke rumah itu. Mereka ingin mendengarkan Yesus. Rumah itu menjadi penuh. Orang-orang duduk berdesakan. Ada yang duduk dan ada yang berdiri. Tiba-tiba rumah dijebol orang. Orang-orang gaduh. Ternyata di atas atap ada 4 orang. Mereka bekerja sama menurunkan sebuah tandu. Di dalam tandu itu ada seorang yang lumpuh. Ya, jadi dalam tandu ini ada seorang yang lumpuh. Ada 4 orang ini menurunkan orang lumpuh ini dari atas rumah. Yesus kagum kepada keempat orang itu dan juga kepada si lumpuh itu. Mereka mempunyai iman yang besar, sehingga Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena iman dari orang lumpuh ini dan keempat orang inilah, sehingga Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yesus melihat iman mereka tampak dalam sikap kerjasama demi kesembuhan temannya. Mereka bekerja sama walaupun mereka harus menjebol atap rumah. Nah, itu kisah singkat mengenai bagaimana kerjasama keempat orang yang menurunkan si lumpuh dari atas atap rumah. Orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Ia tidak mungkin dapat berjalan untuk menemui Yesus. Ya. Ia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Ada 4 orang yang bekerja sama membantu dia untuk bertemu dengan Yesus. Keempat orang itu bekerja sama menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap rumah. Hasil dari kerjasama dari keempat orang itu adalah orang lumpuh itu dapat bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Nah, ini orang lumpuh tentunya adalah orang yang tidak bisa berjalan. Ya, anak-anak mungkin pernah melihatnya. Dia ingin sekali bertemu dengan Yesus agar dia bisa disembuhkan. Tapi dia tak mungkin bisa berjalan sendiri, maka dia membutuhkan orang lain. Karena itulah ada keempat temannya yang membantu dia sampai mereka menurunkan dia dari atas atap rumah. Nah, inilah manfaat adanya suatu kerjasama, sehingga orang yang tidak mampu ya, dalam pekerjaan itu dibantu oleh orang lain yang mampu melakukan pekerjaan itu. Anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dalam hidup sehari-hari. Ternyata kita membutuhkan suatu kerjasama dengan orang lain agar pekerjaan itu menjadi ringan, cepat selesai. Segala tugas-tugas kita bisa dibantu oleh orang lain. Di rumah kita membutuhkan orang tua untuk membantu kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Demikian juga ketika kita di sekolah, kita butuh bapak dan ibu guru
kita butuh teman-teman untuk membantu kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang memang kita membutuhkan latihan soal. Nomor 1, sikap yang dibutuhkan dalam kerjasama seperti tampak pada gambar di bawah ini adalah: A. Kekompakan, B. Kemenangan, C. Kecepatan. Nomor 2, berdasarkan gambar di bawah ini, yang terjadi jika tidak saling membantu adalah titik-titik. A. Tidak mencapai tujuan bersama, B. Orang yang terakhir bisa mengejar temannya, C. Orang yang pertama menjadi sombong. Nomor 3, kegiatan kerjasama berikut merupakan bentuk kerjasama di titik-titik: A. Sekolah, B. Rumah, C. Masyarakat. Nomor 4, dalam kisah Injil Markus bab 2 ayat 1-11 ada banyak orang berkumpul dalam rumah untuk titik-titik: A. Berpesta, B. Mendengarkan Yesus, C. Makan bersama. Nomor 5, peristiwa yang tampak pada gambar di bawah ini adalah peristiwa titik-titik: A. Yesus memberkati orang lumpuh, B. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, C. Yesus berbicara kepada orang lumpuh. Nomor 6, kerjasama yang terjadi dalam Injil Markus bab 2 ayat 1-11 adalah titik-titik: A. 4 orang menurunkan orang lumpuh dari atas atap rumah, B. Orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, C. Orang banyak menyaksikan orang lumpuh disembuhkan. Nomor 7, bentuk kerjasama seperti tampak pada gambar di bawah ini adalah contoh kerjasama di titik-titik: A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat. Nomor 8, salah satu manfaat kerjasama adalah: A. Pekerjaan berat menjadi ringan, B. Pekerjaan bisa diberikan kepada orang lain, C. Kita bisa santai-santai dalam bekerja. Nomor 9, contoh kerjasama yang tidak baik dilakukan siswa di sekolah adalah titik-titik: A. Bekerja sama menyelesaikan ulangan, B. Membantu siswa yang kurang mampu dalam belajar, C. Menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama. Nomor 10, hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang seperti dikisahkan dalam Injil Markus bab 2 ayat 1-11 adalah titik-titik: A. Orang banyak percaya kepada Yesus, B. Orang lumpuh disembuhkan, C. Orang banyak mengikuti Yesus. Sebagai kunci jawaban, nomor 1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6-9A, nomor 10B. Mari kita tutup
pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan semua teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya.